Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim Nopal dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Samarinda dengan NIM 0491536191. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 atau tugas terakhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja ke soalnya. Oke, berikut soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Untuk tugasnya sama masih sama seperti yang kemarin. Ya, saya di sini menggunakan operator if dan array. Oke, langsung saja ke praktiknya. Baik, sebelumnya di sini saya menggunakan software dari Eclipse IDE. Lalu kita ke langkah pertama, yaitu klik kanan, new, kelas. Kita buat kelas baru. Untuk package-nya kita kasih nama tugas 3 Alpro. Untuk nama kelasnya kita pakai gaji karyawan, dan jangan lupa centang public static void main untuk metode awal dari bahasa pemrograman Java. Oke, sini kita langsung saja ke tahap perkodingan. Oke, lalu kita run di sini.
Kita coba masukkan golongan yang valid dulu. Coba masukkan golongan A. Jam lemburnya 2. Oke, di sini muncul sesuai outputnya. Lalu kita run lagi. Kita masukkan golongan tidak validnya, misalkan oke, jam lemburnya 1, 0. Oke, sini sudah selesai untuk outputnya. Lalu akan saya jelaskan sedikit di sini, mulai dari impor java.util.scanner itu untuk perintah mengimpor library scanner untuk input dari pengguna. Lalu untuk scanner input sama dengan new scanner system.in ini untuk buat objek scanner untuk membaca input pengguna. Lalu integer gaji 5.000, 6.500, 9.500 ini untuk array gaji pokok sesuai indeks golongannya, misalkan A di indeks 0, B di indeks 1, dan C di indeks 2. Lalu integer lembur 30, 32, 34, 36, 38 ini sama merupakan array juga, array dari presentasi lembur. Lalu untuk sysout print ini menampilkan masukkan golongan ABC nanti di output layar. Lalu untuk char ini, char golongan input max, dan untuk uppercase char art ini untuk mengambil satu huruf pertama dari input pengguna dan menjadikannya huruf kapital uppercase, kemudian disimpan ke dalam variabel golongan. Lalu untuk sistem output ini untuk menampilkan jam lembur nanti di output. Lalu integer jam lembur input titik next int ini untuk membaca input angka dari pengguna dan menyimpannya ke variabel jam lembur bertipe integer. Lalu int indeks golongan sama dengan -1 itu untuk inisialisasi variabel indeks golongan dengan -1 itu nilai defaultnya nanti akan diganti sesuai golongan ABC. Lalu di sini ada pengulangan atau operasi if. Lalu di sini sysout print golongan tidak valid, silakan masukkan ABC saja. Ini untuk tampilan output jika kita memasukkan golongan selain A, B, dan C. Lalu return ini akan mengulang sistem. Lalu ke int gaji pokok sama dengan gaji indeks golongan itu untuk mengambil nilai gaji pokok dari array gaji berdasarkan indeks golongan. Lalu di sini ada int persen untuk inisialisasi variabel persen atau persentase lembur dengan nilai awal. Lalu di sini ada perulangan lagi if. Sini ada perintah atau fungsi double gaji lembur sama dengan persen plus 100.0 dikali gaji pokok. Ini untuk menghitung gaji lembur berdasarkan presentasi dan gaji pokok perlu 100 agar hasilnya berupa double pecahan bukan integer. Lalu double total penghasilan gaji pokok didapatkan gaji lembur ini untuk menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur untuk mendapatkan total penghasilan. Lalu
sini sistem outprint gaji pokok golongan ditambah rupiah ditambah gaji pokok ini untuk mencetak informasi gaji pokok berdasarkan golongan ke output atau ke layar. Lalu sistem outprint ln gaji lembur kurung tambah jam lembur ditambah jam dikurang ditambah persen ditambah gaji lembur, ini untuk menampilkan rincian gaji lembur karyawan berdasarkan jam lembur dan persentase tarif lembur yang berlaku. Ini untuk sys outprint ln total penghasilan RP ditambah total penghasilan, ini untuk menampilkan jumlah akhir penghasilan karyawan yaitu total penghasilan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu input close ini untuk menutup objek scanner setelah selesai digunakan untuk membaca input dari pengguna. Oke, untuk tugas 3 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.